wabarakatuh teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya Vicky di channel Perjuangan Sehat Official. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan baik dan sehat, tetap semangat dalam menjemput kesembuhan. Buat teman-teman yang sudah subscribe channel Perjuangan Sehat Official, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Perjuangan Sehat Official, jangan lupa untuk dibantu subscribe-nya, dan jangan lupa juga diaktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi apabila saya ada upload video terbaru. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah mau subscribe. Mudah-mudahan dengan kalian menekan tombol subscribe bisa membuat saya semakin semangat dalam membuat video yang pastinya akan selalu membahas masalah seputar anxiety. Baik teman-teman, gak terasa nih, kita sudah sampai di episode ke-11. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin berbagi sedikit motivasi untuk teman-teman yang mungkin apa yang saya bicarakan ini bagian dari pengalaman pribadi saya dalam menghadapi gangguan kecemasan ya. Jadi saya ingin sedikit berbagi motivasi kepada teman-teman semua yang mungkin sampai saat ini kalian masih diselimuti rasa takut yang luar biasa. Saya cuma bisa sampaikan kepada kalian semua, ayo jangan pernah takut, yakin bahwa kalian ini sehat, kalian akan baik-baik saja ya. Memang saya pribadi mengakuinya bahwa sulit untuk mengendalikan pikiran negatif yang muncul. Butuh perjuangan, butuh waktu yang panjang untuk mulai bisa membiasakan diri untuk merubah pola pikir. Sadarkah kita bahwa selama ini kita menderita gangguan kecemasan ini banyak sekali yang berubah dari diri kita. Kita yang mungkin dulu orangnya cuek sama semuanya, sekarang kita malah jadi lebih care sama kondisi kesehatan kita. Semua sensasi yang muncul juga sering banget kita respon secara berlebihan, usil, keingintahuan kita jadi lebih besar. Kita menjadi orang yang lebih perasa, serba memperhatikan segala sesuatu hal meskipun hal itu kecil. Sadar atau tidak, saat ini kita menjadi orang yang lebih sensitif, gampang banget tersinggung, gampang marah, gampang emosi, dan sulit mengendalikan diri. Kita sekarang jadi lebih suka menyendiri, kita sekarang lebih suka rebahan, dan tidak ada keinginan sama sekali untuk melakukan segala kegiatan. Sehingga terkadang urusan pekerjaan menjadi terganggu karena kecemasan ini. Sebenarnya apa sih ya yang salah dari diri kita ini gitu ya? Mengapa kita bisa mengalami hal seperti ini sampai rasa-rasanya kita bosan, terus menerus mengeluh, dan hampir setiap saat, setiap hari, dan setiap waktu sensasi keluhan datang silih berganti. Tidak pernah ada ketenangan, tidak ada pernah merasakan kenyamanan dalam menjalani kehidupan. Mari teman-teman, mari sama-sama kita coba flashback ke belakang. Mengapa kita bisa sampai menjadi pribadi yang seperti ini gitu ya. Kalau saya pribadi, kenapa saya bisa sampai mengalami gangguan kecemasan adalah karena pola hidup tadi ya, pola hidup yang berantakan. Saya dulunya itu suka tidur dengan waktu yang tidak teratur, sering bergadang, kemudian makan juga kadang ingat kadang lupa gitu ya, rajin ngopi, sedikit-sedikit ngopi, apa-apa ngopi, padahal meskipun belum makan atau sudah makan, itu intinya duduk sedikit ngopi, nongkrong sedikit ngopi, kemudian main game online start dari pagi hingga pagi gitu ya, tanpa pernah ingat waktu. Kemudian saya juga dulunya sering searching Google tentang gejala penyakit ya. Semua keluhan-keluhan yang saya rasakan bukannya saya tanyakan atau konsultasikan kepada ibu dan ayah ya, yang memang notabene mereka adalah berprofesi sebagai seorang dokter gitu. Tapi karena kebodohan dan ketidakpuasan dengan apa yang mereka jelaskan, saya malah memutuskan untuk searching Google ya. Tak jarang sebenarnya banyak hal yang gak saya inginkan terbaca oleh diri saya. Tanpa kita sadari sebenarnya apa yang kita baca tersebut secara tidak langsung terekam oleh pikiran alam bawah sadar, yang seharusnya gak harus kita percaya ya.
dan yakini bahwa apa yang kita rasakan saat itu, saat ini sama seperti apa yang kita baca tadi gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kepikiran terus menerus sampai-sampai kadang membuat saya tuh sulit untuk istirahat, gelisah, masih bertanya-tanya sama keluhan-keluhan fisik itu. Nah, kemudian saya ini juga orangnya suka banget emosian. Kalau orang bilang itu ya, manusia sumbu pendek lah. Kemudian saya juga orangnya perfeksionis gitu. Semua yang kita mau harus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gak boleh gitu kalau nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nggak sabaran, pengennya instan dan buru-buru ya. Nah, sebenarnya ini adalah contoh sifat yang sangat buruk untuk psikologis ya. Jadi sebenarnya hal-hal semacam inilah yang membuat kita bisa sampai menderita gangguan kecemasan. Dari sekian banyak hal yang kita alami, akan ada masanya nanti kita akan merasakan yang namanya serangan panik. Dulu saya juga orangnya nggak mau ibadah, jauh banget dari agama, merasa paling hebat, alias sombong gitu ya. Disuruh sholat juga sering ngulur-ngulurin waktu, sampai waktu sholat habis. Tapi pada saat malam atau menjelang maghrib itu, baru tuh nyadar. Dan ada juga rasa penyesalan karena ninggalin sholat. Tapi tetap aja, bukannya sholat, malah cuek gitu ya. Gak bisa dikasih tahu. Kalau bisa itu omongan kita aja yang harus didengarin. Pendapat orang lain kita kantongin. Inilah bentuk keegoisan seorang penderita ansietas ya. Bahkan mohon maaf, kita sakit lalu berobat dan dapat hasil diagnosa gitu oleh dokter, kita malah nggak percaya sama hasilnya. Malah kita selalu meyakini bahwa dokter salah diagnosa. Makanya nggak jarang kita sering banget pindah-pindah dokter gitu ya. Coba deh kita bayangin, udah berapa banyak uang yang kita habiskan untuk berobat sana sini gitu ya. Dan hasilnya sama, kita baik-baik aja. Tapi kita masih tetap yakin dengan persepsi kita ya, bahwa kita ini sakit gitu. Dan kita menderita sakit yang amat sangat kronis gitu. Banyak yang bertanya juga kepada saya, Bang, bagaimana sih caranya bisa sembuh gitu ya. Banyak tuh yang bertanya gitu. Memang yang kalian lihat saat ini adalah saya yang sudah lepas dari ansietas ya. Tapi kalian kan nggak pernah melihat bagaimana saya berjuang untuk menghadapi kecemasan berlebih ini gitu ya. Panic attack yang hampir setiap hari muncul tanpa melihat situasi gitu ya. Sekali lagi saya sampaikan, saya bisa seperti sekarang ini bukan hanya karena berobat ke psikiater, melainkan saya mencari dukungan dari keluarga dan orang-orang tersayang. Dukungan keluarga dan orang-orang tersayang ini sangat penting sekali, karena akan bisa memberikan dampak yang positif untuk diri kita, menjauh dari orang-orang yang toksik buat kita, kemudian mencari suasana baru yang benar-benar bisa membuat kita merasa nyaman, rajin membuat jurnal harian. Nah, kalau kita bicara soal jurnal harian, terkadang hal ini sering banget ya kita pandang sepele, padahal manfaatnya banyak banget loh ya, banyak banget. Kita bisa melihat apa-apa saja yang terjadi pada diri kita, sensasi-sensasi apa aja yang kita rasakan setiap saat. Nah, catatan jurnal ini bisa kita baca-baca kembali jika kita memiliki sensasi yang bisa aja kita pernah merasakan sensasi yang sama pada hari-hari sebelumnya gitu ya. Dan hal ini akan membantu meringankan tingkat kecemasan kita. Kemudian berusahalah untuk menghindari yang namanya mengecek-ngecek tekanan darah, detak jantung, dan lain-lain. Karena jujur, hal ini nggak akan ada manfaatnya sama sekali untuk diri kita. Malah hanya akan membuat kita semakin merasa cemas dan panik. Kita bayangkan aja, ketika kita cemas, udah pasti tekanan darah kita juga akan meningkat. Bukan artinya kita ini menderita hipertensi, bukan. Kita ukur-ukur denyut jantung setiap saat untuk apa semua coba? Hanya akan membuat kita merasa was-was saja gitu ya, dan mengundang panik itu kambuh kembali. Jadi usahakan untuk dihindari. Kemudian berusahalah untuk merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Belajarlah untuk menjadi manusia yang lebih penyabar, tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Belajar untuk tidak terlalu jauh memikirkan sesuatu. Jika ingin melakukan apa-apa juga jangan terlalu banyak pertimbangan gitu ya. Nah, mulailah untuk merubahnya. Rajin olahraga untuk meningkatkan hormon kebahagiaan, hindari stres, buat diri kita bahagia dan senang. Jauhkan diri hal-hal yang dapat merusak mood atau suasana hati kita. Perbanyak relaksasi, meditasi, dan dekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ini yang poin paling penting. Jangan pernah sekali-kali muncul pikiran, orang bisa, kenapa aku enggak gitu ya. Ingat teman-teman,
Masing-masing dari diri kita itu punya kelebihan serta kekurangan. Kita nggak bisa samakan diri kita dengan orang lain. Jangan memaksakan diri. Jika kita nggak mampu, ya jangan dipaksakan. Belajarlah lebih berpasrah dan ikhlas. Intinya maut itu nggak pernah bisa kita tawar dan kita hindarin ya. Itu pasti akan datang. Hanya bicara soal waktu. Tapi kita nggak akan pernah tahu kapan maut itu datang. Jadi nggak usah kita terus-menerus memikirkan hal-hal seperti itu gitu. Tapi yang seharusnya kita lakukan adalah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ingat teman-teman, hidup ini hanya sekali. Mari kita belajar untuk menikmati hidup dengan penuh rasa syukur. Mulailah untuk tidak mengeluh ya. Mulailah untuk tidak iseng searching-searching. Coba bawa cuek sama semua sensasi, masa bodoh sama semuanya. Yakinlah bahwa itu hanya permainan dari alam bawah sadar kita saja yang berusaha untuk menipu pikiran kita. Yakin kita ini baik-baik saja ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan banyak manfaat ke teman-teman semua. Saya doakan semoga kalian akan semakin baik dan semakin baik dari sebelum-sebelumnya. Oh ya, ada juga yang tanya sama saya, vitamin apa saja yang saya gunakan untuk membantu proses penyembuhan saya selain obat dari psikiatri ya. Saya gunakan saffron. Saffron biasanya saya minum pada saat malam hari sambil santai dan relaksasi ya. Kemudian saya juga minum omega 3. Omega 3 juga saya konsumsi pada saat malam hari juga gitu. Ketika hendak tidur, yang harus teman-teman tahu, omega 3 ini bisa membantu meringankan gejala depresi dan mengurangi resiko terkena serangan jantung. Kaya akan manfaatnya. Jadi teman-teman boleh silakan mencoba ya. Jangan lupa juga konsumsi susu, vitamin B kompleks, vitamin C. Tapi untuk vitamin C cukup yang 500 mg saja, teman-teman. Karena kita juga harus sadar bahwa kita ini memiliki asam lambung. Jadi cukup 500 mg saja, jangan lebih ya. Kemudian tidur yang tepat waktu. Karena tidur yang tepat waktu itu dapat membantu kita untuk mengobati gangguan kecemasan. Ya. Selamat mencoba dan semoga bisa ada manfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga dengan video ini kalian bisa semakin termotivasi untuk bisa bangkit dari lingkaran setan ini. Tetap semangat ya. Jika kalian rasa video ini memberikan manfaat untuk kalian, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dan di-share, dibagi ke teman-teman semua ya. Yang punya grup Facebook, yang punya grup WhatsApp, silakan dibagi. Sekali lagi untuk kalian yang belum subscribe, ayo dong subscribe. Bantu channel ini untuk bisa menyentuh 1000 subscriber pertamanya, agar saya juga bisa semakin semangat dalam membuat video untuk kalian. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan tinggalkan komentarnya di bawah ya, di kolom komentar. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan aja ditulis di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya balas satu persatu ya. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam sehat, Vicky out.